Oke, seperti biasa nanti saya minta tolong salah satu untuk men-screenshot ya, mungkin salah satu saja. Ini nanti kalau sudah tampil ya. Bentar saya buka soalnya dulu. Kecil banget, bentar. Oh, ini blur tapi nggak apa-apa. Oke, minta tolong di screenshot dulu ya. Nanti kalau sudah bilang. Udah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, kita ke sini dulu. Ini agak ngeblur nggak apa-apa. Ini mas soalnya aja kok, nanti jawabannya jelas. Oke, ini soalnya kemarin saya dapat dari PJ-nya. Ini kita hari ini nyoba bahas soal soal ini soal dari mana? Dari buku atau dari dosen ini? Dari mana? Dari itu soal kemarin. Ya kemarin, ya maksudnya kemarin itu dari baca dari buku atau dari yang dikasih dosen gitu? Oh, dari ini Kak, dari UAS. Oh, soal UAS, UAS tahun sebelumnya berarti ya? Iya, tahun-tahun lalu. Oke. Saya kemarin cermati soal ini memang agak susah. Tapi ya kita bahas bareng-bareng lah. Ini kita fokus ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu kan ada soalnya ini. Ini kan saya nggak benar. Ini kan ada grafik ya, ada grafiknya itu ada tiga kurva, yaitu kurva C, kurva Y sama dengan AX kuadrat, dan kurva Y sama dengan BX kuadrat. Di sini kita tahu bahwa C itu persamaannya Y sama dengan BX kuadrat, atau dia kurva parabola. Nah, ini agak apa ya, susah soal ini, hot ya. Karena kita diminta menentukan persamaan C, yaitu kita diminta menentukan nilai B, sedemikian hingga nanti luas A dan B ini sama. Ya, kita diberi kemudahan bahwa A dan B kita tentukan dengan nilai bilangan yang berbeda. Oke. Nomor 1. Ini dia. Oke. Bentar, ini kelihatan nggak ya? Kalau pakai laptop kelihatan. Bentar ya, ini nanti nggak, pakai HP nggak kelihatan ya? Sebentar, ini cara maksimalnya gimana? Oh, begini. Begini kelihatan nggak yang pakai HP? Sebelum pakai HP. Kelihatan, Kak. Oke. Oh, harus gini kayaknya. Oh, ya gini. Oke. Ini nomor 1. Jadi, kita diberikan grafik kayak begini. Dan kita diminta menentukan persamaan C. Di sini saya agak mengubah sedikit. Di soal itu kan Y sama dengan PX kuadrat. Ini saya ganti QX kuadrat. Kenapa saya ganti? Karena ada huruf P di sini. Jadi agak kurang pas ya. Walaupun di soal itu ada P besar dan P kecil. Tapi kalau menulis P besar dan P kecil itu saya sama. Jadi saya ganti. P-nya saya ganti Q. Itu nggak masalah. Karena itu hanya variabel saja. Jadi saya tulis Q di sini biar nggak bingung kalian apa bedanya P ini sama P ini. Nah, nanti akan jadi sama kan masalah. Padahal P yang dimaksud di sini bukan Y sama dengan PX kuadrat, beda. Karena P-nya P besar, sedangkan di C itu P kecil. Itu. Itu ya. Nah, kita diminta menentukan apa namanya persamaannya. Dan tentu ini ya kita melibatkan integral. Cuman kalau kalian perhatikan ini ya, itu kan apa namanya luas B dan A itu kita mengambil luasannya kan berbeda. Apa siku-sikunya apa ya? Garisnya itu loh. Garisnya itu kan kalau yang B ini berarti kita akan mengintegralkan dengan arah sumbu Y, sedangkan yang A itu kita akan integralkan searah sumbu X. Karena apa? Karena batasnya. Kalau yang
B itu kita integralkan terhadap X, nanti perlu motong 2. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi perlu dipotong. Potongnya di sini. Nah, itu agak apa namanya, kurang efektif lah, kurang efisien. Jadi kita akan menggunakan ke sumbu Y. Nah, karena di soal itu dikatakan bahwa A dan B itu bisa dipilih, maka saya pilih saja. Pilihnya bebas ya, tapi yang rasional. Bukan rasional, maksud saya masuk akal. Bukan rasional bilangan ya. Maksudnya pilih yang masuk akal. Masuk akalnya gimana? Di sini kan si Y sama dengan AX kuadrat ini kan di atasnya Y sama dengan BX kuadrat. Jangan sampai nanti terbalik. Maksudnya gimana? Di sini kan saya pilih A sama dengan 4 dan B sama dengan 1. Artinya, saya bisa memastikan kalau Y sama dengan 4X kuadrat itu di atasnya Y sama dengan X kuadrat. Kenapa? Ya diuji coba aja. Kalau X-nya 2, nanti Y-nya berapa? Kalau Y sama dengan X kuadrat, kalau X-nya 2 kan 4. Tapi kalau 4X kuadrat berarti kan 16. Berarti yang koefisiennya lebih besar nanti berarti di atasnya. Jadi jangan sampai terbalik. Meskipun A dan B ini diminta memilih. Jadi itu juga harus diperhatikan. Sebenarnya A dan B ini real manapun ya. Boleh negatif, boleh setengah, boleh apapun lah, bebas. Tapi ya kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah begitu kan. Maka saya pilih bilangan yang gampang aja, 4 dan 1. Tapi jangan pilih 0 ya. Kalau 0 salah. Karena Y sama dengan 0 nanti bentuknya garis, bukan parabola. Itu. Nanti kalau ada nggak jelas ditanyakan aja. Kemudian P ini ya, P titik P itu kan punya koordinat ya. Koordinatnya di situ saya simbolkan XP dan YP, di mana XP itu di sumbu X dan YP itu di sumbu Y. Jadi P ini koordinatnya XP, YP. Kemudian karena si P titik P ini berada di garis Y sama dengan AX kuadrat, di mana A-nya saya ganti 4 ya, karena saya pilih 4. Maka titik P ini memenuhi persamaan Y sama dengan 4X kuadrat. Sehingga dari persamaan ini saya peroleh persamaan 1. YP sama dengan 4XP kuadrat. Dari mana? Dari mensubstitusikan XP, YP ke persamaan Y sama dengan 4X kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Halo? Bisa, Kak. Bisa, Mas. Oke, selanjutnya aduh jangan ditiru ya tulisan saya. B di sini maksudnya luasan B. B Y sama dengan 4X kuadrat, itu yang tengah ya, Y sama dengan 4X kuadrat. Itu saya mau integralkan searah sumbu Y. Kenapa ya? Alasannya tadi, supaya nanti nggak perlu mecah. Karena kalau dipaksa ke sumbu X nanti harus dipecah, maka saya mengintegralkannya ke arah sumbu Y. Maka saya harus mengubah persamaannya menjadi terhadap Y ya sekarang. Jadi Y sama dengan 4X kuadrat, saya ubah jadi X sama dengan setengah akar Y. Saya manipulasi. Mungkin kalian ada yang bertanya, kan grafiknya ada 2. X sama dengan setengah akar Y sama X sama dengan minus setengah akar Y. Tapi kalian perhatikan bahwa grafiknya hanya di sebelah kuadran 1 ya. Jadi kalau di kuadran 1 kan nilai X maupun Y kan positif. Berarti ya saya ambil yang positif saja. Tentu yang negatif kan yang sebelah kiri ini nanti. Ya itu kan nggak diperhitungkan. Jadi saya ambil yang positif saja. Kemudian dengan cara yang sama, Y sama dengan QE kuadrat. Siapa QE kuadrat? Ini persamaan garis C. Gimana Q-nya kita nggak tahu. Jadi Y sama dengan QE kuadrat kita buat juga ke X sama dengan. Ya sama caranya, dipindah ruas saja, dibagi. Sehingga kita peroleh X sama dengan seper akar Y, akar Q, akar Y. Itu manipulasi biasa, manipulasi aljabar biasa. Kalau kalian, sebentar, ini kursor saya kelihatan nggak? Jangan-jangan saya ngomong tapi nggak kelihatan kursornya. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ini ya kalau kalian perhatikan B ini kan dia dibatasi sama kurva yang tengah ini, yaitu Y sama dengan AX kuadrat, sama kurva yang kiri, yaitu kurva C. Berarti nanti kalau mau dihitung luas B, maka kita kurangkan yang ini ya, yang Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi dengan yang C. Itu kan teoremanya di integral tentu, di integral luas. Yang atas dikurangi yang bawah. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai YP. Karena ini memang lurus ya garisnya.
Jadi sampai di titik YP, karena memang di P, karena setiap P. Oke, berarti kita bisa menghitung luas B sekarang. Luas B adalah integral dari 0 sampai YP, di mana fungsinya setengah akar Y dikurangi seperakar Q akar Y. Ya, diintegralkan terhadap Y, dy. Integralnya saya rasa kalian sudah ahli semua. Ini hanya saya integralkan biasa, kemudian saya kelompokkan jadi satu. Kemudian masukkan batasnya yaitu 0 sampai YP. Ya biasa dimasukkan, yang diganti adalah Y bukan Q. Q adalah bilangan, Q nggak berubah. Kemudian setelah diganti YP dan 0, saya peroleh bentuk yang paling kanan ini. Sepertiga min 2/3 akar Q, YP akar YP. Mungkin ini agak rumit, tapi jangan putus asa, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang A. Sekarang kalau yang A, kita hitungnya ke searah sumbu X saja. Kenapa? Karena ya gampang ini kan ke X. Dia kan cuma dibatasi Y sama dengan 4X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat. Ya, integralnya sampai mana? 0 sampai XP. Oke, berarti kita bisa menghitung integralnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat. Tidak perlu diubah ke X sama dengan, karena kita mau ke searah sumbu X. Berarti luas si A, integral 0 sampai XP, 4X kuadrat dikurang X kuadrat dx. Ya, kurva yang atas dikurang yang bawah. Kita peroleh X pangkat 2 ya. 3X pangkat 2, kemudian diintegralkan. Jadi X pangkat 3. Masukkan batas 0 sampai XP, kita peroleh XP pangkat 3. Nah, kalau kita cermati, kan tadi katanya soal A sama dengan B. Berarti, ya udah kita sama dengan kan. B kan udah ketemu. A juga udah ketemu. Ya, kita sama dengan kan saja. Nah, A sama dengan B, maka yang A tadi kan yang panjang ini. Yang A yang ini, yang B yang ini. Ya kita sama dengan kan aja. Kita peroleh itu persamaan 2. Kemudian kita kan tadi punya persamaan 1. Apa persamaan 1? Persamaan 1 adalah substitusi XPYP ke koordinat garis koordinat XPYP ke garis Y sama dengan 4X kuadrat. Oke, berarti kita kan sekarang punya dua persamaan. Substitusi aja. Kalau eliminasi nggak tahu mudah apa gampang. Tapi saya pakai substitusi. Saya substitusikan persamaan 1 ke 2. Jadi setiap YP saya ganti 4XP kuadrat. Sehingga di sini YP saya jadikan 4XP kuadrat, YP juga 4XP kuadrat. 4XP kuadrat, kemudian yang di akar jadi 2XP, 2 kali 4, 8, 8XP pangkat 3. Ini ternyata XP pangkat 3 dan SP pangkat 3-nya sama, jadi bisa kita coret. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa dicoret? Ya, katanya XP ini kan sebuah titik yang bergerak bebas. Jadi kita bisa pastikan P ini sebarang titik, dan bukanlah suatu nol. Kalau P ini 0, XP ini 0, maka tidak boleh dicoret. Karena pembagian sepernol tidak ada artinya. Tapi karena P ini titik yang bergerak ya, dan bergerak itu bebas ya, dari satu titik ke titik lain. Maka ini kita bisa anggap umum, sehingga boleh untuk dicoret. Sehingga XP-nya kita coret. Sehingga tinggal yang kiri saja, sepertiga min 2/3 akar Q, 8-nya pindah kanan jadi 1/8. Kita lakukan manipulasi aljabar seperti di SMP, nanti kalian akan menemukan nilai Q 256/25. Saya nggak menjamin hitungan ini benar karena mungkin ada yang salah hitung. Nanti kalau misalkan ada yang salah hitung atau tidak sama dengan pekerjaan kalian, mungkin nanti bisa disampaikan ya. Atau mungkin juga ada salah hitung atau salah step, itu mungkin bisa disampaikan. Itu sekilas nomor 1. Ada pertanyaan nomor 1. Jadi artinya apa? Kesimpulannya C sama Y sama dengan 256/25 X kuadrat. Itu kesimpulannya. Ini persamaan garis C. Ada pertanyaan? Atau bisa dipahami? Ada berapa yang gabung ini sekarang? 23. Itu saja kan nomor 1 tadi yang ditanyakan, ya kan? Cuma tentukan persamaan kurva C. Ya, sudah terjawab. Itu persamaan kurva C. Ada pertanyaan?
Atau dilanjut? Lanjut, Mas. Lanjut ya. Ini karena iya memang gampang-gampang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini yang bikin soal emang apa? Bikin soal susah ya. Si soalnya hot. Karena banyak sekali kondisinya. Itu kan nomor 2 ini ada 4 kondisi itu ya. Diketahui fungsi Fg memenuhi setiap kondisi berikut. Fg continue di R, F dan G positif untuk setiap elemen AB, di mana A negatif, B positif. Kemudian untuk ada C di AB hingga FC sama dengan GC. Kemudian Fx lebih dari Gx kalau X-nya lebih dari sama dengan A lebih kecil C, dan F-nya lebih kecil dari G kalau diselang sisanya. Di sini sebenarnya saya mengkritisi ada salah satu keteledoran ya dalam membuat soal ini. Ada satu kesalahan ya, bukan kesalahan yang fatal sih sebenarnya. Cuman kalau kalian cermati poin 3 ya, poin 3 ini kan ada A lebih kecil C lebih kecil B dan FC sama dengan GC. Ini kalau kalau di bahasa matematik ini sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Kalau orang matematika baca pernyataan nomor 3 ini di dalam pikirannya akan mengatakan bahwa kalau ada C di AB, ya pokoknya kalau setiap C di antara A dan B dan AB-nya selang buka, maka nilai F dan G-nya sama. Artinya apa? Artinya berarti di selang A sampai B itu nilai F dan G-nya sama terus. C di sini bukan suatu titik kalau kita baca secara bahasa matematik. Karena ini seperti kuantor universal. Jadi kalau setiap C di A, B, maka FC sama dengan GC. Jadi sebenarnya agak-agak kurang tepat. Kenapa itu saya asumsikan kurang tepat? Karena di sini ternyata intervalnya hanya dibatasi AB. Dan itu akan kontradiksi dengan poin 4. Karena di poin 4 dikatakan F lebih dari G kalau X-nya lebih kecil C. Dan F lebih kecil G kalau X-nya lebih dari C. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan langsung bahwa C ini sebuah titik saja. Berarti nomor 3 ini seharusnya perlu direvisi poin 3 ini. Poin 3 ini seharusnya ada kuantor eksistensial ya. Jadi sebenarnya ada C di selang A lebih kecil C lebih kecil B dan FC sama dengan GC. Itu sedikit koreksi. Kemudian terusannya mana? Sebentar. Ini terusannya. Satunya tadi mana? Saya hapus dulu biar nggak melek. Oke, ini terusannya. Terusan soalnya. Tentukanlah yang soal pertama F, G, A, B, C. Nah, ini kita disuruh menentukan berapa itu. Ada 5 yang memenuhi kondisi di atas dan gambar grafiknya. Kemudian yang B, bahasa gampangnya selesaikanlah integral itu atau tentukanlah luasnya. Kemudian yang C, bisa nggak luas itu volume ya, bukan luas. Sorry. Bisa nggak volume itu kita konstruksi pakai integral yang lain? Artinya sebenarnya nomor B dan C itu kita diminta untuk menentukan volume ya. Kita kan sudah belajar metode cakram, kemudian metode cincin, kemudian metode lupa saya, kulit tabung. Nah itu. Jadi sebenarnya poin B dan C ini kita diminta untuk menentukan volume dengan 2 metode berbeda. Itu bahasa lainnya. Meskipun nanti di poin B saya juga agak menyoroti ada informasi yang hilang. Tapi nanti saja. Wah, kebanyakan cerita saya. Kita lanjut ke nomor 2A dulu. Oke, 2A. Nah, sebentar. Nih, bisa dilihat ya. Bisa kelihatan nggak ini? Dilihat dengan jelas mas saya. Yang pakai HP terlihat jelas nggak ini? Jelas, Kak. Oke. Saya takutnya nggak kelihatan. Nomor 2. Ini kondisinya saya tulis ulang ya. Jadi seharusnya yang 3 itu tadi soalnya begini. Ada A lebih kecil C lebih kecil B, di mana FC sama dengan GC. Seharusnya begitu yang poin 3 tadi. Karena kalau nggak gitu, jadi kontradiksi sama poin 4. Itu aja. Oke. Clue-nya, kalau kita diminta menentukan sebuah fungsi yang kontinu di R, yang paling gampang adalah fungsi polinom.
Saya pernah baca di bukunya siapa lupa, Purcell kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa fungsi polinom itu continue di R, bahkan di C. Jadi C-nya kompleks. Jadi kalau diminta menentukan sebuah fungsi yang continue di R, paling gampang ambil polinom. Polinom derajat berapa? Bebas. Selanjutnya kita ikuti selanjutnya. Tapi kalau yang paling mudah ya polinom. Jangan ambil yang rasional atau yang aljabar, fungsi aljabar itu agak-agak menakutkan karena banyak titik-titik yang discontinue. Jadi kita perlu mengecek limitnya, kan terlalu ribet. Ini saya nggak ngecek limit segala karena grafiknya polinom itu mulus sehingga dia memang continue. Saya nggak mau ambil pusing, maka saya ambil fungsi polinom yang paling sederhana. Fungsi yang polinom yang paling sederhana adalah garis lurus. Jadi saya ambil fungsi polinom derajat 1. Kemudian kalian fokus ke I2, di mana di situ dikatakan bahwa F dan G, ini koma ya, bukan titik. F dan G itu positif untuk setiap selang A sampai B. Di sini berarti kita diminta menentukan selangnya dulu, karena kalau tanpa selang kita susah. Oke, saya ambil selang negatif 10 sampai 10. Jadi A negatif 10, B 10. Itu sudah memenuhi. Kenapa ambil itu? Ya terserah. Mau ambil negatif 2/5 sampai akar 5 juga boleh, tapi nanti kan susah. Tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah itu menentukan selang, kita cari fungsi apa yang dia itu positif setiap selang A, B. Jadi setiap A min 10 sampai 10 itu harus positif. Dan saya memutuskan mengambil sebuah fungsi yaitu 15 min X dan X plus 15. Dari mana ide muncul bilangan ini? Gampangnya sebenarnya karena di situ kan memuat negatif 10. Berarti kalau saya ambil fungsi linear Y sama dengan MX plus C, M-nya saya ambil 1 yang paling sederhana. Jadi Y sama dengan X plus C, maka C-nya yang paling sederhana adalah yang lebih dari 10, karena di situ kan ada titik min 10. Jadi saya pilih 15 aja lah. Kenapa enggak 11? Kan yang paling dekat. Enggak lah, nanti kalau 11 karena hitung-hitungannya kayaknya agak susah. Jadi kan kalau 15 lebih gampang. Itu cuma alasan saya. Sebenarnya bebas ya. Mau 10,5 juga boleh. Tapi saya bisa jamin kalau G dan F ini pasti positif di selang min 10 sampai 10. Kemudian dari mana asal idenya ini F sama G ini? Sebenarnya saya ambil G dulu, jadi X plus 15 dulu. Kemudian saya pikirkan apa ya yang kira-kira yang gampang. Sehingga saya putuskan untuk garis yang tegak lurus sama dia. Sehingga yang beda hanya gradiennya, yaitu kebalikannya. -1 kalau dikalikan, bukan kebalikan ya. -1, sehingga 1 ya kebalikannya kan -1. Jadi 15 min X sama X plus 15. Itu grafiknya. Kemudian ada C, sedemikian hingga FC sama dengan GC. Supaya nggak pusing-pusing amat, maka saya ambil titik tengah aja. Maka ya kebetulan kan pas di 0. Karena ini kalau di 0, itu kan ya 15 min 0 ya 15, 0 tambah 15 ya 15. Berarti kan pas FC sama dengan GC. Ya grafiknya nggak harus simetri begini ya. Mungkin kalau kalian milih fungsi yang agak berbeda, mungkin nggak simetri, dan itu nggak masalah. Karena soal ini tipenya open problem, jadi jawaban satu sama yang lainnya harus berbeda. Kalau sama berarti nyontek, kan begitu. Selanjutnya apa ya? Ini sudah memenuhi semua, karena memang sudah saya desain untuk memenuhi. Cara lihat kondisi 4 gimana? Cara lihat kondisi 4 adalah kita fokus ke grafiknya aja, jadi kita gambar grafiknya aja. Kalau di selang min 10 sampai 0 kan kelihatan kan yang fungsi F di atas G. Oh, berarti F lebih dari G. Tapi setelah 0 sampai 10 kok F turun di bawahnya G. Oh, berarti F lebih kecil dari G. Ya sudah, itu memenuhi. Caranya memang yang paling gampang memenuhi poin 4 ini harus digambar dulu. Ya, terus kemudian soal selanjutnya kan gambarlah. Oke, berarti yang soal A sudah solve. Tuh. Saya lanjutkan dulu ya. Atau ada pertanyaan? Atau dilanjutkan dulu? Ada pertanyaan kah? Yang A, 2A? Dilanjut dulu ya. Nah, ini kuncinya di 2A soalnya. Bagaimana 2A? Bisa dilanjutkan?
Masih 21 orang. Ada pertanyaan atau dilanjutkan ini 2A? Halo? Nggak dengar kah? Ya ini hujan soalnya. Terdengar nggak ini suara saya? Hujan deras. Terdengar, Mas. Oke, ini agak hujan deras soalnya. Bingung kah? Atau sudah paham ini? Oke lah, kita skip dulu ke B dulu kalau begitu. Barangkali nanti ada pertanyaan. Yang B, soalnya adalah tentukan konstruksi volume dari kurva G, kurva F, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Nah, secara saya itu ada informasi yang kurang. Jadi di soalnya itu kurang lengkap. Harusnya ada pembatas lagi, yaitu sumbu X. Kenapa? Kalau sumbu X nggak ada, luasnya infinity, jelas. Karena ibaratnya tidak ada batas di sini. Kalau tidak ada batas di sini, berarti dia terus ke bawah. Karena antara F dan G yang punya saya ini nggak berpotongan di bawah. Dia terus ke kiri dan kanan. Sementara X sama dengan A dan B ini juga konsisten garis lurus. Jadi nggak pernah berpotongan. Artinya volumenya tak enggak. Jadi satu-satunya kemungkinan yang paling mungkin, kita harus menambahkan batas sumbu X. Itu. Kemudian kita hitung volume. Yang pertama saya pakai metode kulit tabung. Sederhananya kita akan tahu kalau kulit tabung itu kan 2PR kemudian dikalikan T, dikalikan tingginya, 2PRT begitu kan. Berarti kita cuma ngitung R sama T-nya. Dalam hal ini 2P-nya ya tulis 2P aja. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, berarti kita mau memutar terhadap sumbu X sama dengan negatif 10. Hati-hati, tidak sembarangan untuk memutar ke sumbu yang bukan sumbu X maupun sumbu Y. Kita harus cermat. Kenapa? Kalau asal dimasukkan, nanti volumenya bisa 0. Karena itu saling menghapuskan. Jadi, kemarin saya juga salah, ketemu 0. Ternyata saya kurang teliti juga. Harusnya bukan begitu caranya. Harusnya kita translasikan. Jadi ini kan X sama dengan min 10. Berarti persamaannya kita juga geser 10 satuan. Artinya sama aja dengan ditambah 10. Bahasa gampangnya, misalkan di sini ya, titik yang saya buat ini kan misalkan titik negatif 5 ya. Negatif 5, itu kalau digeser ke, ditarik garis ke sini ya, dari X sama dengan min 10 ke X sama dengan min 5, itu kan nilainya 5, berarti jari-jari panjangnya 5. Tapi kalau kita, X saja, bukan X plus 10, X saja kan min 5. Mana ada jari-jari min 5? Kan jari-jari harus positif. Supaya ketemu 5, saya apakan? Tambah 10. Jadi min 5 tambah 10. Jadi ketemu 5. Jadi ini harusnya kalau di buku-buku kan X ya. X langsung dikalikan tingginya. Tapi kenapa? Karena diputarnya ke sumbu X. Karena ini ke sumbu Y. Tapi karena ini diputarnya ke bukan sumbu Y, yaitu di X sama dengan min 10, maka saya tambahkan 10. Sehingga R-nya X plus 10. Kemudian T-nya ya fungsinya X plus 15. Dari mana X plus 15 ini? Ini juga hasil geseran juga. Kalau saya langsung masukkan GX yang X plus berapa tadi? Oh enggak, GX benar ya, X plus 15. GX saya lupa. Oh ya, GX X plus 15 ya. Kalau saya langsung masukkan semuanya, X plus 15 dikurang 15 min X, nggak bisa karena ini volume. Jadi mau nggak mau kita harus pecah jadi 2. Kita pecah dari batas dia mulai bergantian, yaitu di 0. Kan kalau kalian perhatikan ya, di sini kan tingginya kan GX ketika dia min 10 sampai 0. Tapi dia tingginya Fx ketika 0 sampai 10. Jadi memang harus dipecah begini. Jadi ya dipecah, tapi rumusnya sama, 2Pi RT. Cuma T-nya yang beda dan R-nya X plus 10.
kalian integralkan secara biasa. Ya, integral biasa ini integralnya gampang. Tinggal dikalikan aja, diintegralkan, ketemu, dimasukkan batasnya. Min 10 sampai 0 dan 0 sampai 10. Hitung-hitungannya saya serahkan kepada kalian. Kemudian nanti kalian akan menemukan bilangan ini. 4000 pi, satuan volume. Di luasnya 4000 pi. Kalau pengen ngecek ini benar atau salah gimana? Susah kalau mau ngitung secara geometri. Bisa sih, tapi susah. Kalau kalian mau membuktikan jawaban ini benar atau enggak, ya caranya hitung aja volume yang terbentuk. Tapi volumenya kan agak susah. Ini yang terbentuk apa? Bukan tabung loh ya yang terbentuk, tapi apa ya ini? Kayak susah membayangkannya. Kayak gorong-gorong tapi ada lancipnya juga. Jadi agak susah membayangkannya. Maka kalau dihitung secara geometri agak kesusahan. Tapi dengan adanya integral kan jadi gampang. Itu yang 2B. Sekalian 2C, karena 2B dan 2C ini sama aja sebenarnya. Ini kan sebelumnya tadi kan ini. Sebelumnya kan ini. Kita sampai ke sini, 4000 satuan volume. Nah, untuk yang C, kita diminta tentukanlah integral lain, yang mana dia juga bisa menghitung volumenya. Jadi saya putuskan untuk pakai metode satunya, yaitu metode cincin. Ya, metode cincin ya. Tapi ternyata ketika saya pakai metode cincin, karena memang ini diputarnya ke sumbu Y, nggak bisa satu kali. Jadi saya harus potong juga. Potongnya di mana? Ini kan ada kotak ya, persegi panjang sama segitiga. Jadi saya potong jadi dua, yaitu di persegi panjang ini dan di segitiga ini. Untuk yang volume segitiga, kalian juga cermat juga, karena ini sekarang saya memutar terhadap sumbu Y, dan kalau kita gunakan metode cincin, maka rumusnya adalah pi R kuadrat. Nah, R-nya apa? R-nya sekarang bukan X loh ya, R-nya sekarang adalah fungsinya. Jadi ke sini fungsinya. Nah, fungsinya kan tadi masih Gx sama Fx. Berarti mau nggak mau kita harus parametrisasi ke Y. Jadi dari yang F15 min X kita ubah jadi X sama dengan 15 min Y. Kemudian karena kita menggeser ke X sama dengan min 10, berarti kita tambahkan 10. Jadi X sama dengan 25 min Y. Dengan cara yang sama, Gx, kita ubah ke X sama dengan Y min 15, kita tambah 10. Y min 5. Kenapa ditambah 10? Karena pusat putarannya di sebelah kirinya sumbu X, sumbu Y sejauh 10 satuan. Kemudian kita gunakan metode cincin untuk yang volume segitiga. Volume segitiga maksudnya volume yang dibentuk dari bangun segitiga ini ya. Berarti itu integralnya dari 5 sampai 15 pi, R-nya. Nah, R-nya karena ini cincin ya. Cincin atasnya yang F, cincin bawahnya yang G. Pandang sebagai ke arah sumbu Y ya, bukan sumbu X. Jadi panjangnya ke sumbu Y. Jadi ke sana. Berarti itu kan F dikurang G. Ya udah, F tadi 25 min Y, G-nya Y min 5. Tapi R kuadrat karena ini metode cincin. Kemudian yang volume yang dibentuk oleh persegi panjang, kita gunakan metode cakram. Karena nggak ada cincinnya, jadi cakram aja. Jadi cukup yang atas saja. Yang atas siapa? X sama dengan 20. Kok bukan 10? Iya, karena kalau X sama dengan 10 itu di sini. Karena sumbunya lagi-lagi sumbu putarnya di sebelah kirinya sumbu Y, maka kita harus tambahkan 10. Sehingga X sama dengan 20. Sehingga PR kuadrat ya P20 kuadrat DY. Sebenarnya soal C ini tidak diminta untuk menghitung, tapi saya paksa untuk menghitung. Kenapa? Saya mau membuktikan kalau jawaban saya ini benar. Caranya gimana? Kalau jawaban kalian benar, nanti akan ketemu bilangan yang sama. Dan benar, ini ketemu 4000 pi satuan volume. Kalau nanti ketemu beda, berarti caranya salah. Tapi kalau sama, berarti ada kemungkinan benar lah, selama nggak salah hitung. Itu. Jadi saya pakai yang pertama metode kulit tabung, yang kedua cincin sama cakram. Udah, itu udah tiga-tiganya saya pakai. Oh, ini di sini hujan deras ini sebenarnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Terdengar, Kak. Jelas nggak? Soalnya ini hujan deras di sini. Jelas. Oke. Mohon maaf ya, ini hujan deras. Ya. Oke, itu yang nomor 2. Ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan atau dilanjutkan? Dilanjutkan dulu mungkin. Oke, dilanjutkan dulu. Ini saya agak cepat. Saya takutnya kalau mati lampu. Karena biasanya kalau hujan deras mati lampu di rumah saya. Oke, saya lanjutkan nomor 3. Nomor 3, jika D adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X, Y sama dengan ME plus 2, dan Y sama dengan 0, serta X0, Y0 adalah titik pusat massa daerah D, tentukanlah Y0. Kalau ini soal nggak terlalu susah. Cuma, apa namanya, cuma perlu ketelitian aja, ketelitian menghitung. Oke, soal tadi bisa dibawa ke bahasa matematika seperti ini. Jadi D himpunan X, Y elemen R2 sehingga Y sama dengan akar X, Y sama dengan min X plus 2, Y sama dengan 0. Dan X0, Y0 pusat massa D. Ini interpretasinya, yang ini adalah Y sama dengan akar X, kemudian yang ini seharusnya garisnya lurus, ini kok agak melentung-melentung ini. Karena saya nggak punya penggaris. Ini Y sama dengan min X plus 2. Kemudian Y sama dengan 0 itu sumbu X, berarti ini. Berarti daerahnya adalah ini. Kayak segitiga, sebenarnya bukan. Cuma kayak tenda ini sebenarnya. Kayak tenda kemah itu. Ini saya copy rumus pusat massa. Nah, saya nggak hafal. Jadi rumus pusat massa ini pokoknya. Kemudian di sini kan ada delta. Delta ini adalah sebagai densitas atau kerapatan massa kalau dalam bahasa fisika. Jadi kalau nanti ada soal bukan kurva ya, tapi misalkan suatu lamina atau suatu kawat atau suatu apa yang punya kerapatan massa, maka delta ini ada nilainya nanti. Tapi karena ini grafik jadi nggak ada. Deltanya ya nggak ada, delta aja. Nanti kehapus kok. Nah, ya sudah, ini sebenarnya agak gampang, tinggal dimasukkan aja. Tapi kita cuma diminta Y0 ya, bukan X. Jadi kita nggak perlu hitung X, kita cuma hitung Y saja. Nah, katanya rumusnya yang panjang itu, berarti kita hitung itu. Tapi ternyata kita nggak bisa ngitung langsung. Lagi-lagi kita harus pecah. Kenapa? Kalau kita paksa untuk menghitung sekali jalan, maka apa jadinya? Nggak bisa. Kalau kita pakai kurva yang atas, di 1 sampai 2 pakainya kurva yang bawah. Tapi di 0 sampai 1 pakai kurva yang akar X. Lah kita pakai yang mana? Kan bingung. Berarti kita pecah aja. Yang 0 sampai 1 pakai akar X, yang 1 sampai 2 pakai min X plus 2. Ya, solve itu. Jadi itu. Ya, 0 sampai 1, delta, X, akar X. Karena batas bawahnya 0, ya, X min 0, batas bawah itu maksudnya kurva yang bawah. Kan harusnya dikurangi kurva G, kan? Nah, kurva G di sini adalah ini, sumbu X. Yaitu Y sama dengan 0. Dikurang 0. dx plus 1 sampai 2 integral delta X min X plus 2 kurang 0 dx. Bawahnya juga sama, bedanya cuma nggak ada X-nya aja. Kemudian diintegralkan. Sebelum diintegralkan, disederhanakan dulu. X akar X, 2X min X kuadrat. Kemudian deltanya saya hapus, karena bisa dihapus antara atas bawah. Karena deltanya kan nggak ada, bisa dicoret aja. Kemudian diintegralkan, karena ini agak gampang, ya udah diintegralkan aja, ketemu ini ya. Kemudian dimasukkan batasnya 0,1 sama 1,2, ketemu ya, dimasukkan nilainya, ya udah, ini hitung-hitungan, saya rasa nggak perlu dibahas hitung-hitungannya, ini sudah pintar semua, jadi hitung-hitungan diserahkan sebagai bagian latihan. Oke, ketemu 96/105. Jadi Y0-nya 96/105. Saya feelingnya ini benar. Kayaknya benar. Saya nggak bisa pastikan benar. Kayaknya mungkin ada yang salah itu hitung-hitungannya kadang. Tapi kayaknya ini benar. Kenapa? Karena 96/105 ini nggak sampai 1 kan. Kalau kita lihat gambarnya, ini kan nggak mungkin ya kalau di 1. Kenapa? Karena grafiknya kan besar yang bawah. Maksudnya dari 1. Kalau kita pandang sekilas loh ya. Berarti kira-kira nanti Y-nya kan nggak di atas. Nggak di atasnya 1. Pasti di bawahnya 1. supaya seimbang. Kan sebenarnya artinya titik pusat massa itu artinya kalau bangun ini kemudian kamu paku tengah-tengahnya itu yang mana supaya dia nggak jatuh. Jadi kayak mau dipaku begitu, di mana tengah-tengahnya supaya nggak jatuh. Kira-kira supaya nggak jatuh kan ya nggak sampai separuhnya pas kan, karena yang atas kan lebih kecil atau lebih ringan. Kalau dipakai analogi bangun kan begitu. Saya rasa nomor 3
nggak susah. Ini hanya aplikasi soal biasa. Ini soal lots ya. Law order thinking, jadi agak mudah. Saya nggak mengajukan pertanyaan, guys, soalnya gampang. Terakhir, nomor 4. Tentukan kurva yang melalui titik 1,1 dan punya panjang kurva L, integral 14 akar 1 plus 1/4 x dx. Ada berapa banyak kurva yang memenuhi kondisi tersebut? Nah, ini soal hot lagi. Ini bukan soal gampang. Kalau soal gampang bukan begini soalnya. Kalau soal gampang, ada kurva dengan persamaan sesuatu disebutkan melalui titik sampai titik A sampai B, kemudian ditanyakan berapakah panjang kurvanya. Itu soal biasa. Dan soal yang seperti ini soal hot ya, harus berpikir. Kalau nggak mikir tinggi ini nggak bisa menemukan jawabannya. Meskipun agak tricky ya. Tricky itu apa ya? Apa? Sebenarnya jawabannya itu gampang, tapi mikirnya susah begitu. Itu bahasanya. Nah, sebenarnya jawabannya cuma segini. Ntar saya perbesar dulu. Nah, kan tadi dikatakan kalau dia melalui 1,1 dan panjangnya itu integral 14 akar 1 plus 4/4 x dx. Nah, kita kan tahu luas panjang kurva itu kan rumusnya integral AB akar 1 plus dy dx per kuadrat dy per dx kuadrat dx. Duh, susah banget ngomongnya. Kenapa kok pakai yang ini, Mas? Kok nggak pakai yang satunya? Ya pakai ini aja, kan ada satu. Di sini kan ada satu, supaya satu. Kalau kalian pakai yang satunya nanti nggak menemukan kesamaan. Memang harus dipikir-pikir mana sih yang sama. Kan ada sih rumus satunya yang sama, yang apa itu, dy kuadrat sama dy kuadrat itu. Sama, tapi kita pakai yang ini aja. Kenapa? Udah mirip loh. Ini ada akarnya, integralnya 1/4. 1 plus 4 per X. Di sini juga ada dx. Oh, berarti katanya kesamaan suku banyak. Berarti A-nya 1 dong. B-nya 4. Berarti dy per dx kuadratnya 1/4 X dong. Iya. Berarti karena ini kuadrat, maka dy per dx adalah akar 1/4 X. Ya, akar 1/4 X. Tentu ini plus minus ya. Bisa plus akar 1/4 X, bisa minus ya. Karena kalau dikuadratkan plus dan minus itu kan sama ya. Oke, berarti saya salah sedikit. Oke, sorry, nanti dicatat ya. Jadi ada kesalahan dikit di sini. Di sini bukan satu ya, ada 2. Jadi plus akar 1/4 x sama minus akar 1/4 x. Jadi ada 2. Kemudian ini disederhanakan menjadi 1/2 akar x. Jadi seharusnya ada 2 ya. 1/2 akar x sama apa satunya ada minus ya, jadi satunya minus. Ini kan hilang, satunya plus satunya minus, jadi harusnya ada 2. Saya agak salah berarti, kayak salah ya, bukan agak. Ini loh. Nah, ini harusnya ada minus sama ada plus, jadi ada 2 harusnya. Nah, selanjutnya, berarti ini yang pas saja. Karena dy per dx itu 1/2 akar x, dalam hal ini saya anggap yang plus ya. Maka y adalah integral setengah, ya, x pangkat min setengah, ini hanya dibawa ke atas, dx. Kalau diintegralkan itu ketemunya adalah x pangkat setengah atau akar x plus c. Ya, karena ini integral tentu maka plus c. Nah, oke, atau y sama dengan akar x plus c. Tapi dia kan katanya melewati 1,1 tadi katanya soal, melewati 1,1. Ya udah, kita substitusikan aja kalau begitu. Kita substitusikan 1 sama dengan akar 1 tambah c. C-nya berapa? 0. Sekarang kalau yang satunya, kalau yang minus, memenuhi enggak? Kalau yang minus berarti kan nanti minus 1/2 akar x. Kemudian di sini juga minus kan jatuhnya. Bedanya cuma minus saja. Berarti kan di sini y sama dengan minus akar x plus c kan. Minus akar x plus c, kalau kita substitusikan 1,1 menjadi 1 sama dengan min 1 plus c. C-nya berapa? 1. Jadi ada 2 jawaban ya. Yang satunya y sama dengan akar x ya. Satunya y sama dengan akar x sudah saya tulis. Yang satunya y sama dengan minus akar x plus 1. Kok plus 1 sih? Plus 2. Oke, plus 2.
Dari mana? Ya masukkan aja 1,1. 1 sama dengan min 1 plus 2. Bener kan? Ya. Dan ini kalau mau diturunkan, Y sama dengan min akar X ini kalau mau diturunkan kan jadinya ya ini kan. Minus setengah X pangkat min setengah. Nah itu kalau mau dikuadratkan, minus kan kalau dikuadratkan kan ya jadi plus. Berarti nanti tetap ini. Oke, sorry ya. Saya salah. Harusnya ada 2 jawaban. Jadi ada berapa? Ada 2. Yaitu yang satu ini, Y sama dengan akar X ini. Yang saya tulis ini, Y sama dengan akar X. Kemudian yang kedua, Y sama dengan minus akar X plus 2. Jadi soalnya menjebak memang. Makanya saya katakan ini soal hot. Nggak gampang menjawab soal seperti ini. Harus jeli, benar-benar jeli. Ada 2, yaitu Y sama dengan akar X dan Y sama dengan minus akar X plus 2. Oke. Kemudian bilangan 4 gunanya apa? 4 ini kan panjangnya ujungnya aja. Berarti kan dia yang dihitung cuma 1 sampai 4 aja. Nggak pengaruh itu. Kita cuma ditanya persamaan kosalnya aja, Pak. Berarti apa namanya? X-nya sampai 4 aja. Itu 4 sudah. Oke. Saya sudah. Ada pertanyaan? Jadi soalnya sudah semua, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Ini kuliahnya sudah mulai libur apa belum ya? Belum, Pak. Oke. Kita ini pertemuan ke-6, berarti kita tinggal 2. Mungkin ini kuliah pertemuan keberapa? Kalau kuliah, ini minggu keberapa kalau kuliah? 13. Berapa? Nggak dengar saya? 13, Kak. 13. Waduh, 13. Nanti kita sisakan 1 buat sebelum UAS. Berarti kita kurang 1 lagi. Jumat depan aja ya kayaknya. Nggak apa-apa lah, Jumat depan aja berarti 1 kali. Nah, Jumat depan, ya belum lebaran kan ya? Kan online aja kan? Gampang kan? Misalkan nggak bisa join juga nggak apa-apa. Kan? Nggak harus. Tapi ya kalau yang nggak ada kegiatan ya join lah. Kan? Apa namanya? Sharing-sharing gini. Oke. Ada yang mau tanya nggak ini? Masa nggak ada yang mau tanya? Kak mau tanya, kalau pertemuannya nambah itu bisa nggak, Kak? Oh, bukan bisa enggaknya, tapi gini. Saya rasa ini agak sepi loh kelas ini. Nggak apa ya. Kan kita masih ada 2 pertemuan sih sebenarnya. Aku tak rasa sebenarnya agak sepi loh kelas ini, nggak ada tanya jawab yang sering, karena biasanya saya ngawasi kelas-kelas sebelumnya itu agak rame, jadi Mungkin lagi seru. puasa, Ini kan Kak, seperti makanya saya ngomong sepi. sendiri. Wah, sama saya juga puasa. Oke. Kurang 2 sebenarnya. Ya nanti kalau misalkan 2 pertemuan kurang ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi saya berharap banget ada yang tanya di grup ini, nggak ada juga ya. Misalkan ada tanya di grup juga nggak apa-apa. Walaupun apa ya, walaupun nggak di jam-jam kuat maksud saya. Ada soal itu ditanyakan nggak apa-apa. Jadi benar-benar belajar gitu loh. Karena saya sendiri juga udah nggak kuliah sama sekali. Jadi saya meskipun kalian kasih soal saya, itu bukan berarti saya langsung bisa, enggak. Saya juga baca. Karena udah lupa ini materi semester awal ini. Saya udah lupa semua. Tapi ya apa namanya? Ya belajar. Jadi kalau kalian belajar ya pasti bisa. Itu ya, nanti kalau masalah itu bisa kita bicarakan belakang. Ini aja pertanyaan ini loh. Ada nggak pertanyaan yang ini? Pertanyaan soal.
yang tanya tentang soal deh, tanya materi, tanya soal. UTS-nya dibagikan nggak? Belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Berarti surprise aja lah. Pak Haris, semoga dapat nilai bagus. Eh, Gimana yang lain yang mau bertanya ini? Ada nggak ini? Nanti yang pertemuan terakhir ya, mungkin kita akan bahas soal-soal luas saja. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas soal luas saja deh. Kan kalian dapat bang soal mungkin ya itu soal luas anak-anak yang diajar Pak Haris saja. Karena karakter soalnya mungkin agak beda kalau yang bukan Pak Haris. Mungkin ya soal-soal luas nanti kalian kalau udah punya bang soal ya itu nanti pilih beberapa soal yang saja. Kalau semuanya nggak mungkin karena banyak sekali soalnya. Jadi itu kan kalau kalian punya bang soal itu dikerjakan dulu mana yang bisa. Kalau nggak bisa nanti itu dikirim ke saya. Nanti kita bahas waktu koas. Itu saya rasa begitu caranya. Kalau semua soal dibahas ya nggak mungkin karena terlalu banyak. Oh, udah punya bang soal belum? Udah, Kak. Oke itu. Wah ini yang lainnya kemana ini? Ini cuma satu orang. Ini yang lainnya kemana? Waduh. Ketiduran mungkin, Kak. Aduh, ini sudah mau UAS ini. Oke. Gimana? Ini 1 sampai 4 ini? Ini siapa ini yang mau tanya ke atau mau apa? Biasanya ada yang nggak ada ini sama sekali. Aduh. Mungkin belum ada pertanyaan, Kak. Oke. Oke ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya itu aja berarti nomor 1 sampai 4 sudah saya kerjakan semuanya. Nanti kalau mungkin minta filenya saya kirim ke grup. Tapi dengan catatan kalau kalian yang perhatikan tadi ingat ya ada beberapa kesalahan ya. Saya sering kali melakukan kesalahan itu. Jadi nggak mungkin saya revisi lagi. Jadi tolong kesalahan-kesalahan itu dicatat supaya nanti ketika saya kirimkan filenya di grup yang dicontoh bukan yang salah itu, tapi yang udah saya benarkan melalui pertemuan ini. Jadi tolong dicatat apa saja tadi yang salah. Seperti nomor 4 ini ada 2 jawaban, bukan 1 jawaban. Itu. Di nomor-nomor sebelumnya juga. Kemudian kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanya CC di grup ya, atau chat saya juga boleh. Itu saja saya rasa. Pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas soal dari UAS, mungkin ya tetap PC-nya ya yang kirimkan ke saya. Soal mana? Tapi soalnya jangan kirimkan bang soal. Maksud saya soalnya dipilih dulu yang susah. Maksudnya itu yang kebanyakan dari kalian nggak bisa mengerjakan. Kalau ada teman kalian yang bisa mengerjakan ya kan bisa sharing aja sama temannya kan begitu. Jadi tetap dipilih sama si PC-nya nanti tolong dikirimkan ke saya. Itu aja sih. Itu ya. Berarti ya. Ini kalau saya hentikan recordnya dulu berarti. Ya, saya hentikan recordnya dulu. Oh, hentikan presentasi. Tapi nggak apa-apa sih. Hentikan record.